Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Cyber Security. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan lab-lab yang ada di situs forcewiger.net. Sekarang kita lanjutkan yang di bagian authentication, ya, serangan terhadap autentikasi. Sekarang kita lanjut ke lab yang ketiga, yaitu ini, username enumeration via response timing. Oke, dan di sini saya sudah akses. Ini penjelasan dari labnya. Nah, di sini kita seperti laptop sebelumnya diberikan kandidat username dan kandidat password, ya. Dan di sini kita dikasih ini ada username password yang valid, winner dan Peter. Oke, tapi nanti ini kita tidak gunakan ya. Juga tidak tahu kenapa ini diberikan. Nah, di sini nih teman-teman penjelasannya, this lab is vulnerable to username enumeration using its response time ya. Jadi kita memanfaatkan vulnerable terhadap respon time ya dalam mengecek kevalidan username-nya. Nah, setelah kita mengetahui username-nya, kita akan melakukan brute force terhadap password username tersebut. Oke. Nah, di sini ada hint-nya. Jadi ternyata di sini di lab nanti itu terdapat proteksi ya. Proteksinya apa ini ya? IP-based brute force protection, sehingga ketika kita melakukan percobaan berkali-kali dalam percobaan kesekian, maka IP kita akan diblok. Tapi di sini, however, this can be easily bypassed by manipulating HTTP request header. Kita bisa membypassnya dengan menambahkan HTTP request header yang mana melakukan spoofing IP kita, sehingga IP kita berubah-ubah seperti itu. Dan ini saya sudah slide-nya. Ini lab-nya. Kita ke my account. Oke, di sini kita coba misal sini ya, username-nya username, passwordnya password. Saya login, ya, jelas invalid username or password. Kita tidak tahu apakah kedua-duanya yang invalid atau salah satunya. Bisa saja username tadi benar dan password yang salah. Seperti itu. Oke, dan di sini kita akan menggunakan Boot Suite ya. Ini saya sudah nyalakan Boot Suite-nya di intercept, saya off-kan saja. Kembali ke websitenya, saya nyalakan dulu proxy di browser saya. Use proxy Boot Suite for all URL. Oke, kita coba lagi. Sini username dan password. Oke, saya login. Ya, invite lagi. Dan kalau kita ke Boot Suite-nya, lihat history ini ya. Kita coba kirim ke send to repeater. Oke, ke repeater di sini. Nah, kita akan buktikan bahwa memang bahwasanya memang ada proteksi ya terhadap brute force yang mana memblok IP yang melakukan percobaan berkali-kali dan gagal seperti itu. Di sini kita coba lakukan send. Nah, ini responnya di sini ada invalid username password. Kita copy coba. Paste di sini ada yang match satunya. Kita coba lagi, klik aja berkali-kali send. Send masih ya. Nah, lihat ya. Yang kedua mungkin dihitung dari yang pertama kali tadi kita menggunakan browser ya. Di sini lihat sudah tidak ada nih invalid username or password, null match di sini teman-teman. Bisa dilihat di sini null match di pojok kanan. Ini ya null match ini. Oke. Kalau kita lihat di bawah, nah ini teman-teman. You have ada warning nih. You have made too many incorrect login attempts. Please try again in 20 minutes. Oke, kalau kita ke browser, tadi kita coba lagi. Username, password. Seperti ini teman-teman. Nah ini ya, you have made too many incorrect login attempts. Please try again in 30 minutes. Oke, ternyata IP kita diblok teman-teman. Kita kembali ke Boot Suite. Di sini tadi ya kita bisa membypassnya dengan menambahkan HTTP header.
kalau kita di penjelasannya di sini kita lihat saja, ini kita tambahkan X forwarded for header, kita copy. Cara menggunakannya cukup mudah, kita tambahkan headernya di sini ya, di mana saja. Saya coba di bawah ini, bisa saya tambahkan di bawah save space. Nah di sini titik 2. Nah, IP kita bisa 192, ini terserah apa aja format IP ya, 100 misal 1. Nah kalau kita send, nah teman-teman ada lagi ya, invalid username or password. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau kita send lagi, lihat invalid. Nah sekarang diblok lagi nih IP ini. Sekarang tinggal kita ganti sini ya, invalid username password tidak ada, adanya sini you have made too many incorrect login attempt. Oke, kalau kita ganti lagi, kita ganti 2, kita coba. Nah, berhasil ya. Di sini invalid username or password. Jadi proteksi terhadap brute force itu tidak masalah ya. Oke, sekarang dapat kita atasi. Nah, kita sekarang kembali ke proxy tadi. Ini sekarang kita kirim ke intruder. Oke, intruder. Nah, sekarang kita akan menebak username yang valid. Oke, kita ke position. Nah, di sini tadi ya, kita tambahkan di sini di bawah accept. TTP Explorer 4.2, IP-nya 192.168, ini 101 ganti, ini 1. Oke, dan ini nanti kan berganti-ganti ya, setiap percobaan kita ganti, maka kita tambahkan di sini pilotnya, seperti itu. Dan di sini kita ubah jangan sniper, tapi pitchfork, seperti itu. Oke, itu pitchfork, salah satu. Nah, jadi nanti setiap request, maka ini payload ini berubah dan usernya pun juga berubah sesuai dengan ini ya, nanti di payloadnya ya, isi payload optionnya seperti itu. Nah di sini kita akan menebak ini teman-teman ya, ini clear, sorry, ini kita hapus payloadnya. Oke, dan di sini username biarkan. Sekarang username-nya di payload sini pertama yang satu ya, yang satu itu berarti yang ini IP-nya harus berubah nih teman-teman. Di payload 1 ubah jangan simplis tapi number di sini dari 1 ya sampai misal 100, sampai 100 atau sampai 200 bisa. Oke, stepnya tambah satu-satu ya, seperti itu. Oke, kemudian kita set payload kedua. Payload kedua itu yang ini, username-nya sama seperti level sebelumnya, ini tipenya simply sudah benar. Kita copy kandidat username-nya, ini dia username-nya, kita copy, sorry, oh kelebihan nah ini kita copy, kembali ke Google Sheet, kita paste. Oke, nah di sini ada 101 kolom ya. Nah, ini biar sama tadi di ini, kita jadiin aja 100 aja sama. Nah, biar sama 100 juga. Oke, sama ya totalnya. Jadi sepasang-sepasang. Oke, sudah. Nah, di sini teman-teman, tadi dijelaskan di websitenya ini vulnerable terhadap response times. Jadi kita menebak logika di sisi back-end-nya. Jadi ketika kita ini ya melakukan submit username dan password ya, dia akan mengecek ketika username-nya invalid, maka dia tidak akan mengecek passwordnya sehingga dia langsung mengembalikan, tapi tetap dikembalikannya tadi ya, invalid username or password, sehingga user tidak tahu mana yang tidak valid, username atau password betul. Tapi ketika misal nih username-nya benar gitu, tapi passwordnya salah gitu, berarti dia akan mengecek username benar, maka dia akan dilanjutkan di proses berikutnya, yaitu mengecek passwordnya. Ketika passwordnya salah, tetap ya dia akan mengembalikan warning invalid username or password, seperti itu. Nah, tapi ketika kita di sini nanti ya, tadi ya dibilang apa namanya,
respon timing ya, vulnerable. Nah, di sini kita gunakan password yang panjang. Kenapa? Jadi sehingga ketika nanti username-nya valid, kemudian dilanjutkan di backend-nya ya, mengecek passwordnya. Ketika password panjang, ketika passwordnya panjang, walaupun passwordnya tidak valid ya, dan nanti mengembalikan hasil warning invalid username dan password, tapi itu akan memakan proses yang lama begitu. Jadi memakan waktu, text time seperti itu. Sehingga nanti ketika di berbagai percobaan kelihatan nih ketika username-nya yang valid tapi passwordnya yang tidak valid ya kan, maka prosesnya responnya itu ya, respon yang kita terima itu waktunya lebih lama daripada username-nya yang salah, seperti teman-teman ya. Semoga jelas. Jadi kita akan menggunakan password yang panjang sehingga nanti ketika kita submit ternyata di percobaan tertentu username-nya valid, nah maka nanti tetap akan mengembalikan warning invalid username or password ya, tapi kita akan melihat waktunya, waktu responnya seperti itu. Oke, di sini kita bisa menggunakan ini online generator, string generator. Nah, ini kita gunakan yang ini findtools.com. Kita coba password 100 ya. Nah, ini select ini ya, yang karakter aja, angka. Ini uncheck symbol. Kemudian di sini untuk number stringnya 100, panjang setiap stringnya 1 aja. Kalau kita generate, oh salah, oh iya, ya aja jumlah string 1, panjang stringnya 100. Kita generate. Nah ini dia teman, ini jumlahnya 100, kita copy, tutup aja. Kalau mau saya akan buka ini, kembali ke book suite-nya, sini kita paste di sini teman-teman. Ini semua percobaan menggunakan password ini dengan mengubah-ubah username-nya seperti itu. Sekarang kita start attack. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nanti kita akan cek di time-nya ya. Kita tambahkan kolomnya di sini di kolom. Nah, di sini respon complete. Nah, ini respon complete teman-teman. Ini waktunya nih, teman-teman. Atau di kolom, di sini ada ini respon receive, bisa juga sama aja, nggak beda jauh. Kita akan lihat di sini teman-teman. Ini respon time-nya ya. Jeda ketika kita melakukan request dan kita menerima responnya seperti itu. Kita tunggu teman-teman. Dan lihat ya di sini ya. Memang berbeda tapi tiap request bedanya tidak jauh. Nah, ini kemungkinan dia langsung sudah invalid saat pengecekan username-nya seperti itu. Nah, nanti yang kita cari adalah ketika username-nya valid dan dia akan melakukan pengecekan terhadap password yang panjang sehingga nanti akan memakan waktu. Kalau kita passwordnya pendek, maka tidak jauh beda dengan yang username-nya juga invalid seperti teman-teman. Itu idenya dari serangan ini ya, terhadap vulnerable terhadap response time seperti itu. Oke teman-teman, sudah selesai nih ya, sudah finish. Dan sekarang kita coba sort di bagian respon receive ya. Nah ini teman-teman yang bisa dilihat baik di respon receive atau respon complete. Nah ini ada respon yang memakan waktu beda sendiri ya, cukup hampir 2 kali lipatnya ke yang lain tuh di angka 400-an ya milisecond. Lihat di sini tidak ada yang, bahkan tidak ada yang 500 ya. Nah ini urutannya dari paling tinggi ke bawah. Dan di sini ada nih yaitu untuk username alerts ya. Nah sekarang ini bisa kita indikasikan bahwasanya inilah username yang valid seperti teman-teman. Oke, kita close this chat. Nah sekarang tinggal kita tebak passwordnya, brute force ya. Ini tadi alerts ya, alert. Oke, sekarang passwordnya sini kita
password. Sorry. Nah, ini di payloadnya. Sekarang di payloadnya kita ubah ya. Yang number 2 kita clear. Kita copy password candidate. Kita copy. Oke, sampai sini. Copy, kembali ke book sheet. Kita paste, dan kita start attack. Oke. Ini lihat ya. Nih, kita username-nya alert, passwordnya password di sini. Passwordnya lihat yang berubah-berubah itu, IP-nya juga berubah. Kita tunggu. Oke teman-teman, di sini bisa dilihat ya, walaupun belum selesai, kalau kita short di status, sudah ada yang statusnya 302, yaitu dengan passwordnya trust no one. Oke, kita bisa tutup saja trust no one ya teman-teman. Sekarang kita kembali ke websitenya. Oh, karena di sini udah di blok, mungkin belum 30 menit. Nah, di sini teman-teman, di bagian Jupiter, ini passwordnya alert dan passwordnya trust no one. Oke, trust no one. Lalu kita send. Oke, berhasil teman ya. Siap ini di 02 pound. Oke, kalau kita kembali ke website kita coba reload. Belum soft di sini teman-teman. Coba kita sini alert. Ini trust no one. Login. Ya, masih di blok kita. You have made to main incorrect login time. Oke teman-teman, berhasil teman-teman ya. Ini. Jadi tadi untuk mengakalinya, tadi saya coba ya lockout dulu. Nah, di sini sudah solve teman-teman tadi ke my account. Ke alerts. Di sini trust no one. Kita login. Tadi kan ini teman-teman, you have made too many. Nah, kita bisa mengakalinya di sini ya. Kita ganti IP-nya tadi. Kita send. Berhasil. Nah, kita copy sessionnya teman-teman. Ini tricky-nya. Kita copy. Di sini kita edit cookie-nya. Di sini saya menggunakan extension cookie editor. Nah, sini teman-teman. Tekan paste di sini. Paste. Save. Oke. Di paste. Nah, sini. Ubah URL-nya ke my account. Kita paste di sini. Kita enter. Nah, berarti teman-teman yang masuk ya, username alert. Dan your email is alert@alert.net gitu ya. Daripada kita nunggu lama-lama, nah, kita bisa mengakalinya dengan mengcopy sessionnya dan langsung menuju ke URL my account seperti teman-teman. Oke, demikian penjelasan lab kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.